Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, penantian yang pasti. Tahukah saudara apa persamaan antara orang Kristen dengan orang-orang yang sementara ada di terminal, di stasiun, pelabuhan, atau bandara? Semua orang yang berada di tempat itu sementara menantikan sesuatu. Entah sedang menanti kendaraan yang akan membawa ke tempat tujuan, atau menantikan seseorang yang akan tiba di terminal tersebut. Demikian juga sifat dasar kehidupan orang Kristen di dunia ini. Kita seumpama orang-orang yang berada di terminal, yang sedang menantikan ketibaan atau kedatangan sang kekasih hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Penantian dan pengharapan berjumpa dengan Kristus membuat kita sadar bahwa kita harus memiliki satu kesiapan di dalam penantian. Kita tidak hidup seperti orang yang menjadikan dunia ini rumah abadi mereka, tetapi kita sadar bahwa ternyata dunia ini adalah tempat yang sifatnya temporal, sifatnya sementara. Saudara, dunia berdosa ini bukanlah tempat tinggal kita yang kekal. Sauh hidup kita adalah pengharapan untuk berjumpa dengan Kristus yang sudah menyelamatkan kita oleh karena pengorbanannya yang begitu mahal di atas kayu salib. Kasih-Nya memberikan kita sebuah pengharapan, tapi bukan hanya pengharapan, tapi sebuah kepastian. Seperti orang yang di terminal akan segera ditinggalkan begitu yang dinanti-nanti tiba. Demikian juga orang Kristen, bahwa suatu saat akan meninggalkan dunia ini dan akan selamanya bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Ada dua aspek penting di dalam penantian Kristen yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pertama, kesadaran yang begitu tajam atau kesadaran yang begitu mendalam akan kesia-siaan dan kejahatan dunia yang dikuasai oleh dosa. Artinya ketika seseorang mengandalkan dunia, sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Kristus Yesus sudah mengalahkan dunia ini, sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Maka sesungguhnya kita pun yang ada di dalam Kristus haruslah hidup di dalam kebenaran dengan kita meninggalkan dosa dan tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Kedua, penantian akan kedatangan Kristus membuat orang percaya harus rela meninggalkan segala hal-hal yang buruk, segala perilaku, sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi sekarang menyiapkan diri untuk menantikan calon mempelai yang akan datang dengan mau terus melayani, menyukakan sang pengantin itu. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh gereja. Dan ketiga, inti dari semua penantian adalah Kristus Yesus
pasti datang. Dan Ia adalah segalanya bagi kita sebagai orang percaya. Ia adalah keselamatan, Ia adalah kekuatan, Ia adalah harta kita yang paling berharga. Ia adalah kesukaan yang abadi. Dia adalah hikmat yang sejati. Dia adalah kebenaran. Dia menjadi segalanya bagi kita orang-orang beriman. Dialah yang kita nantikan, dialah yang kita rindukan. Maka mari kita hidup di dalam bijaksana, hidup adil dan beribadah. Sungguh-sungguh kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Mengharapkan sesuatu yang pasti, tidak akan ada keraguan. Mengharapkan sesuatu yang pasti, tidak akan ada kebosanan. Mengharapkan sesuatu yang pasti, tidak ada kemalasan. Tetapi yang ada adalah gairah yang tidak akan pernah sirna, yang tidak akan pernah padam oleh waktu, oleh keadaan apapun. Karena kita tahu Yesus yang akan datang, Dia adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segala sesuatu, juga berkuasa atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau yang sudah memilih kami, Engkau sudah menebus, menyelamatkan kami, dan kami diberikan kesempatan hidup melayani dalam masa-masa penantian pengharapan kedatangan Kristus. Berilah kami keteguhan hati, berikan kami kesungguhan untuk kami senantiasa mau menyerahkan hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.